Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan satu, saya Waijaya Haji, NIM 2019 51016. Saya Muhammad Alamul Yakin, NIM 2019 51011. Saya Ileona Fida Umaminafa, NIM 2019 51010. Saya Yanuar Adi Nur Cahyo dengan NIM 2019 51022. Saya Muhammad Syahrul Amiruddin dengan NIM 2019 51030. Di sini bertemakan pengembangan karakter. Untuk yang pertama bacakan oleh Mas Alamul Yakin. Silakan. Pengembangan karakter pengertian. Apa itu pengembangan karakter? Karakter building atau membangun karakter terdiri dari dua suku kata, yaitu membangun, to build, dan karakter atau karakter. Artinya membangun yang mempunyai sifat memperbaiki, membina, mendirikan. Sedangkan karakter adalah tabiat, watak, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Jadi karakter building merupakan suatu upaya untuk membangun dan membentuk akhlak dan budi pekerti seseorang menjadi baik. Karakter adalah suatu yang penting dalam pengembangan kualitas manusia. Maka karakter mempunyai makna sebuah nilai yang mendasar untuk memengaruhi segenap pikiran, tindakan, dan perbuatan setiap insan manusia dalam kehidupan masyarakat. Proses pembentukan karakter, baik didasari maupun tidak, akan memengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya. Dan hal itu akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Universitas sebagai lembaga pendidikan tertinggi adalah salah satu sumber daya yang penting karena memiliki pengaruh dan dampak terhadap karakter mahasiswa, baik itu sengaja maupun tidak. Fungsi pengembangan karakter. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Abdul Zahir, Andi Srirahayu, dan Baso Ali pada tahun 2015 dengan penelitian berjudul pengembangan karakter bertujuan untuk mengetahui untuk ada tindakannya pengembangan karakter mahasiswa setelah melaksanakan praktek dunia kerja atau PTK, program studi teknik informatika, di mana untuk mencapai tujuan pengembangan karakter perlu adanya partisi aktif dari berbagai pihak pendidikan dalam penanaman pengembangan karakter. Selanjutnya adalah slide kedua. Selanjutnya faktor pengembangan karakter yang akan dibacakan oleh Mas Syahrul Amiruddin. Silakan. Faktor pengembangan karakter. Dalam pembentukan sebuah karakter terbentuk dari dorongan ataupun anjuran seseorang yang melakukan tindakan baik, di mana hal tersebut meliputi dua faktor yang mempengaruhi pembentukan atau pengembangan karakter seseorang. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor pendukung atau penghambat yang berasal dari dalam diri individu. Salah satu faktor internal yang erat kaitannya dengan kepribadian atau karakter. Hal tersebut meliputi kebiasaan. Suatu hal atau cara bertindak yang dilakukan tetap dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama. Yang kedua ada inisiatif. Membuat langkah pertama dalam mengusahakan sesuatu atau bentuk kesadaran diri dari individu yang berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu hal.
3. Komitmen. Suatu pengabdian atau perjanjian pada diri seseorang terhadap suatu hal dalam jangka waktu yang lama, atau komitmen terhadap keinginan pribadi untuk menjadi lebih baik. 4. Motivasi. Kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk mengambil inisiatif atau melakukan tindakan demi meraih suatu tujuan. Yang kelima, kemauan dan hati nurani. Suatu proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengingitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Faktor pengembangan karakter yang kedua yaitu adalah faktor eksternal, di mana faktor tersebut dari luar diri individu yang mempengaruhi pengembangan karakter seseorang, yaitu faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga, dan lain-lain. Hal tersebut meliputi 1. Sosial. Lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik. Karena perilaku dan kepribadian seseorang cerminan dari lingkungan sosial yang ia tempati. 2. Lingkungan. Karena berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia, sehingga dapat berpengaruh pada aktivitas, karakter, dan pergaulan. Yang ketiga, orang tua. Orang tua biasanya menjadi sumber utama yang membentuk pandangan dan mempengaruhi perkembangan karakter. Yang keempat, media elektronik. Media dijadikan sebagai sumber untuk memberikan pengetahuan terhadap seseorang, khususnya remaja. Remaja menggunakan media untuk berbagai keperluan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, aspek pengembangan karakter. Dalam mengembangkan sebuah karakter, aspek berfungsi untuk membangun dan membentuk akhlak budi pekerti seseorang menjadi baik dalam rangka melaksanakan kegiatan berorganisasi, baik dalam organisasi pemerintah maupun organisasi dalam bermasyarakat, di mana terdapat 3 aspek yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karakter. Untuk yang pertama, aspek moralitas, di mana ajaran kesusilaan yang berhubungan dengan tuntunan untuk melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam masyarakat. Yang kedua, aspek religiusitas, agama dapat menjadi sumber pendidikan karakter sebagai wujud ketaatan terhadap ajaran agama. Manusia akan terdorong untuk memiliki kepribadian yang baik. Nilai karakter religius dalam penerapannya mendorong seseorang agar terus belajar meningkatkan hubungan yang harmonis pada Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Untuk yang ketiga, aspek psikologi. Aspek psikologis dalam proses perumusan dan pengembangan pendidikan karakter terdiri dari kesadaran, percaya diri, rasa peduli pada orang lain, mencintai kebaikan, jaga diri, dan keterburukan. Untuk selanjutnya, metode pengembangan karakter. Pada intinya, pengembangan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai manusia secara menyeluruh dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, tidak hanya pintar dalam berpikir, namun juga respek terhadap lingkungan serta melatih potensi diri anak agar bisa berkembang semakin positif. Untuk yang pertama, metode mengajarkan. Memahami konseptual tetap diperlukan sebagai bekal konsep nilai yang dijadikan rujukan untuk mewujudkan karakter tertentu yang memerlukan peran lingkungan dalam pengembangan karakter. Untuk yang kedua, metode keteladanan. Seorang akan lebih banyak belajar dari apa yang dilihat, dan keteladanan ada pada posisi penting di mana seorang yang lebih tua harus lebih dulu memiliki karakter yang akan diajarkan. Keteladanan ini tidak hanya bersumber dari orang tua, namun juga dari lembaga pendidikan,
kerabat, dan semua orang. Untuk yang ketiga, metode simulasi. Hal ini dilakukan agar peserta didik bisa mendapatkan keterampilan tertentu, baik itu yang bersifat profesional atau yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Simulasi juga bisa ditujukan untuk memperoleh pemahaman mengenai sebuah konsep untuk memecahkan sebuah masalah. Yang keempat, metode percakapan. Percakapan silih berganti yang terjadi di antara dua pihak atau lebih lewat tanya jawab tentang sebuah topik pembahasan dan dengan sengaja memang diarahkan pada sebuah tujuan yang dikehendaki. Hal ini akan berdampak pada pendengar atau pembaca yang mengikuti topik percakapan tersebut dengan seksama dan penuh akan perhatian. Untuk yang terakhir, metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini sangat efektif dalam pembinaan karakter dan juga kepribadian. Sebagai contoh, orang tua yang membiasakan anaknya untuk bangun pagi, hal ini akan menjadi rutinitas bangun pagi yang menjadi sebuah kebiasaan. Yang selanjutnya bacakan oleh Mas Yanuar. Tahapan pengembangan karakter. Dalam pengembangan karakter terdapat beberapa tahapan di mana dalam proses tersebut tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus bertahap agar yang ingin dicapai berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diinginkan. 1. Pengenalan. Seorang anak diperkenalkan tentang hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik dari lingkungan maupun keluarga. Di mana contohnya, anak diajarkan tentang kejujuran, tanggung jawab dengan rasa tanggung jawab, gotong royong, dan sebagainya. Di mana hal tersebut untuk menanamkan hal positif dalam memorinya. Kedua, pemahaman. Pemahaman yang dimaksud adalah kita memberikan pengarahan atau pengertian tentang perbuatan baik yang sudah kita kenalkan kepada si anak. Hal tersebut tujuannya agar dia tahu dan mau melakukan hal tersebut dalam keluarga ataupun dalam bermasyarakat. Ketiga, penerapan. Di sini, penerapan harus diikuti dengan adanya peran serta dari masyarakat untuk ikut melakukan dan mendukung terciptanya pembentukan pengembangan karakter yang baik. Keempat, pergaulan. Proses ini dibutuhkan akan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Karena bisa jadi apa yang dia dapat di dalam rumah yaitu karakter yang baik, akan tetapi tidak diaplikasikan ketika dia berada di luar rumah. Yang kelima, internalisasi menjadi karakter. Sebuah karakter akan menjadi sangat kuat ketika ada dorongan dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini, seseorang tidak memerlukan kontrol sosial karena adanya kesadaran diri dari dalam dirinya sendiri. Jadi, kesimpulan dari materi pengembangan karakter yang telah kelompok kami sampaikan pada siang hari ini adalah pengembangan karakter sangatlah penting bagi seseorang, apalagi mahasiswa. Hal tersebut karena memberikan potensi, memperkuat akhlak, dan sifat yang terpuji bagi mahasiswa agar menjadi suatu kepribadian yang berkualitas, memiliki akhlak yang baik, jujur, tanggung jawab, dan disiplin, serta tidak menyalahgunakan kepandaiannya untuk tindakan yang tidak terpuji. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.